Perkenalkan, saya Hilda Safira, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan sistematis tentang hukum perdata, mulai dari pengertian, ruang lingkup, subjek dan objek hukum, hingga perbuatan hukum dan akibatnya. Banyak orang merasa aman karena tidak melanggar hukum pidana. Padahal dalam hukum perdata, masalah sering muncul bukan karena kejahatan, melainkan karena perbuatan-perbuatan yang dianggap biasa. Nah, disinilah hukum perdata bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut terlihat sederhana, tetapi sebenarnya hubungan tersebut terikat oleh aturan hukum loh. Lalu, apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum yang memiliki sifat pribadi dan memiliki kedudukan yang setara. Dalam artian, hukum perdata tidak mengatur negara dengan warga negara, melainkan mengatur hubungan antar sesama subjek hukum. Sedangkan ruang lingkup hukum perdata meliputi hukum orang, hukum kekayaan, hukum keluarga, dan hukum warisan. Bidang-bidang tersebut mengatur manusia sejak mereka lahir, bermasyarakat, hingga mereka meninggal dunia. Setiap hubungan hukum perdata selalu melibatkan pihak-pihak tertentu serta objek yang menjadi peraturannya. Dalam hukum perdata, subjek hukum pertama yang kita kenal adalah orang fisik atau individu. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum untuk berinteraksi secara hukum. Selain individu, subjek hukum juga meliputi entitas hukum seperti perusahaan dan yayasan. Entitas hukum ini memiliki status hukum yang terpisah dari individu. Perbedaan utama terletak pada status hukum dan kapasitas untuk memiliki hak. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari hak dan kewajiban tersebut. Nah, objek hukum dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau hak yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hukum perdata, hubungan hukum tidak terjadi secara kebetulan, melainkan tindakan tersebut dilakukan secara sadar untuk menciptakan hubungan hukum tersebut. Dalam kata lain, biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum. Contohnya seperti membuat perjanjian, menandatangani kontrak, atau melakukan jual beli. Perbuatan-perbuatan ini seringkali dianggap sepele, padahal secara hukum memiliki kekuatan yang mengikat. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh seluruh para pihak. Satu perbuatan hukum yang dianggap biasa menimbulkan akibat hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum perdata menjadi penting agar setiap hubungan hukum dijalankan secara sadar dan bertanggung jawab. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep dasar hukum